Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Kali ini saya izin untuk melakukan eh, menjelaskan materi tentang kriminologi dan viktimologi dari dari segi penjelasan seperti yang ini. Di pengertian pendapat tokoh yang menurut tokoh-tokohnya, terus juga tujuannya, objek kriminologi, terus prinsip karyanya dari kriminologi, terus setelah itu dari viktimologi sama dari pengertiannya juga pendapat tokoh menurut viktimologi, tujuan viktimologi menurut Zvonimir Paul Separovic, terus ada prinsip korban menurut Stephen Schrafer, lalu ada tiga aspek perlindungan terhadap korban menurut Muladi. Oke, ini adalah ada definisi dan pengertian kriminologi menurut dari saya sendiri yang mengartikannya bahwa ada beberapa uh, kata yang saya jelaskan dari bahasa Latin, yakni kriminologi berasal dari bahasa Latin, yakni ada krimen dan logos, ya. Yang merujuk pada kejahatan, sedangkan logos mengacu pada ilmu. Nah, jadi maknanya itu ilmu kejahatan atau pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan termasuk penyebab, pola dampak, dan cara-cara mencegah serta mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Lalu ada kriminologi, ada pengertiannya, yakni ada kriminologi adalah disiplin ilmu yang membantu dalam memahami fenomena kejahatan, mengidentifikasi penyebab di balik tindakan kriminal dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kejahatan dengan tujuan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi. Jadi jadi itu yang mengenai tentang mengenai dari kriminologi. Lalu viktimologi yakni dia juga menggunakan bahasa Latin, yakni adalah victima, yang juga berartikan korban, sedangkan logos itu adalah ilmu atau ilmu pengetahuan. Terus juga ada pengertiannya viktimologi itu yakni suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dari makna yang saya jelaskan adalah tentang viktimologi adalah suatu bidang pengetahuan yang membahas tentang korban kejahatan. Nah, studi dalam viktimologi mencakup pemahaman terhadap korban, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban, dan dampak-dampak yang timbul akibat penimbulan korban tersebut. Nah, lalu di sini ada beberapa pendapat tokoh mengenai kriminologi dan viktimologi, yakni yang kriminologi ini dari Netler yang mengatakan bahwa a crime is an intentional violation of the criminal law. Lalu sedangkan untuk yang viktimologi dari G.S. Saitapi yang sebagai guru besar di suatu univ di Indonesia mengatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan aspek korban dan segala aspek. Lalu di sini ada tujuan-tujuan kriminologi, ada tiga yang terdapat di sini, ada tiga, yakni pertama adalah bahan masukan yang digunakan dalam proses pembuatan undang-undang, lalu ada memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman biar tidak terjadi kriminal, lalu ketiga ada bahan masukan bagi aparat penegak hukum biar penegak hukum ini berjalan dengan lancar untuk merantas kriminalitas di lingkungan sosial. Lalu ada beberapa tujuan viktimologi menurut Zvonimir Paul Separovic yang menjelaskan ada tiga, yang adalah to analyze the manifold the aspect of the victim problem, yang mengartikan bahwa bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang terkait dengan korban kejahatan. Ini melibatkan memahami karakteristik korban termasuk usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, dan faktor-faktor individu lainnya yang dapat meningkatkan resiko menjadi korban kejahatan. Selain itu, viktimologi juga melibatkan analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya untuk mempengaruhi tingkat victimization dalam masyarakat. Lalu kedua ada to explain the cause for victimization yang mengartikan bahwa berupaya untuk memberikan pemahaman
lebih dalam mengenal penyebab terjadinya victimization kepada korban. Hal ini mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko seseorang menjadi korban kejahatan, seperti lingkungan fisik, ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan struktural, dan ketidakterpenuhan kebutuhan dasar. Nah, dengan pemahaman ini, masyarakat yang lebih aman dan mengidentifikasi strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Lalu ketiga ada to develop a system of measure of reducing human suffering, yang bertujuan untuk mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia yang menjadi korban kejahatan. Nah, ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pemulihan dan dukungan bagi korban, termasuk akses terhadap layanan rehabilitas, perawatan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, serta dukungan sosial. Nah, viktimologi juga memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak korban, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah victimization, dan memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Lalu ada beberapa objek kriminologi, yakni ada 3 ya. Jadi satu adalah perbuatan yang disebut kejahatan, yang mengacu pada tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, bahwa kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, dianggap tidak etis atau tidak pantas dalam konteks sosial. Lalu ada 2, yakni yang kedua adalah pelaku kejahatan yang merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Nah, bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang terlibat dalam melakukan tindakan melanggar hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu pelaku kejahatan. Lalu ada reaksi masyarakat yang ketiga, yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya, ya. Jadi merujuk pada tanggapan dan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta individu yang melakukan kejahatan. Nah, bahwa reaksi masyarakat dapat mencakup pandangan, sikap, dan tindakan yang berfokus pada 2 hal, perbuatan kejahatan itu sendiri atau individu yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Nah, jadi reaksi masyarakat juga dapat ditujukan terhadap pelaku kejahatan. Nah, mencakup penilaian stigma dan penilaian terhadap individu yang melakukan kejahatan. Masyarakat dapat merasa marah, kecewa, atau menjauhkan diri dari pelaku kejahatan. Mereka mungkin berharap agar pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan menginginkan keadilan bagi korban kejahatan. Lalu di sini ada beberapa prinsip tipe korban menurut Stephen Schafer ya. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Lalu kedua adalah korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merasa orang lain untuk melakukan kejahatan, mengajak ya, kayak mengajak untuk orang ini yang awal-awal tidak mempunyai kesalahan, diajak untuk melakukan kriminal. Lalu ketiga ada mereka yang secara biologi, sosial, potensial menjadi korban. Gitu. Keempat adalah korban karena ia sendiri merupakan perilaku. Ya, lalu di sini ada prinsip Beccaria yang mengajukan bahwa pembuat hukum seharus mengedefinisikan kejahatan dan hukumnya secara jelas. Lalu penghukuman itu tidak adil bila deritanya lebih dari cukup untuk menangkal kejahatan kembali. Lalu derita penghukuman yang berlebih malah akan meningkatkan kejahatan. Lalu ada penghukuman seyoknya, cepat dan pasti. Lalu penghukuman seyokiannya terhadap tempat dan tertentu. Lalu menghukum seyoknya dibuat mencegah kejahatan terjadi. Itu adalah prinsip Beccaria yang saya jelaskan. Lalu di sini ada 3 aspek perlindungan terhadap korban tindak pidana menurut Muladi ya. Jadi pertama itu adalah aspek kontrak sosial ya. Jadi
Aspek kontrak sosial itu menyatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk menjadi pemegang tunggal dalam memberikan reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan bersifat pribadi. Dalam konteks ini, ketika terjadi kejahatan yang mengakibatkan korban, negara memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Nah, ini berarti negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan pemulihan kepada korban kejahatan. Negara harus mengembangkan kebijakan, undang-undang, dan sistem memastikan bahwa hak-hak korban diakui, dipenuhi, dan diperhatikan dengan baik. Ini melibatkan menyediakan akses korban ke sistem peradilan, layanan, rehabilitasi, perawatan, kesehatan, fisik, dan mental secara bantuan hukum. Nah, dalam konteks kontrak sosial, negara berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, eh, termasuk para korban kejahatan ini, mencerminkan komitmen negara untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Lalu ada aspek pemindahan yang mengartikan bahwa dalam arti umum ya, pemindahan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang untuk menentukan sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum sesuai dengan prinsip legalitas ya. Lalu ada aspek tujuan pemindanaan. Yang ketiga terakhir adalah pelindungan korban. Tindakan pidana dapat dihubungkan dengan salah satu tujuan pemindanaan yang saat ini sering ditekankan dalam bentuk penyelesaian konflik. Nah, terus dalam konteksnya itu ya, pemindanaan penyelesaian konflik mengacu pada pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dan korban. Nah, lalu pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak traumatis yang dialami oleh korban dan mempromosikan tanggung jawab serta pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap tindakan mereka. Nah, untuk proses mediasinya atau restorasi itu digunakan untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan yang rusak, mengakui dan mengatasi dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban, membantu pelaku mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, terus dengan penekanan pada penyelesaian konflik, pelindungan korban tindak pidana menjadi salah satu aspek penting yang diprioritaskan. Melalui pendekatan ini, korban didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka memperoleh kompensasi yang layak dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka serta mengungkapkan kebutuhan mereka. Nah, dalam presentasi ini kita telah menjelajahi dua disiplin ilmu yang berhubungan erat dengan kejahatan dan korban, yaitu kriminologi dan viktimologi ya. Kriminologi membantu kita memahami fenomena kejahatan, mengidentifikasi penyebab di balik tindakan kriminal, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kejahatan dengan tujuan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi. Di sisi lain juga viktimologi memfokuskan pada studi korban kejahatan, penyebab timbulnya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan kepada korban sebagai suatu kenyataan sosial. Dan kesimpulan saya adalah kriminologi dan viktimologi memberikan wawasan penting tentang kejahatan, korban, serta berkontribusi pada upaya mewujudkan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan dengan memahami faktor yang mendorong kejahatan dan dampaknya pada korban. Kita dapat mengembangkan strategi pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi yang holistik, serta dengan melibatkan seluruh masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan sosial yang positif menuju masa depan yang lebih baik, di mana kejahatan dapat dikurangi, korban diperberdayakan, dan keadilan ditegakkan. Jadi itu adalah hasil presentasi saya dan saya membuat kesimpulan seperti itu. Tolong diterima, kalau misalkan tidak diterima, tidak apa-apa. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dalam presentasi ini kita bisa mengenalkan bahwa ilmu kriminologi dan viktimologi itu sangat penting untuk pidana, karena untuk memperkara kenapa orang jadi kriminologi itu menjelaskan bahwa kenapa orang kriminal ini ya mengenai kriminal gitu. Sedangkan untuk viktimologi ini untuk korban. Nah,
Saya izin pamit untuk presentasi kali ini. Saya mudah-mudahan aja kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan mendukung bagi semua. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Selamat malam, siang, dan sore. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ingin subscribe, silakan subscribe, dan jika ingin like ya, ingin silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.